Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Puasa Ramadan itu salah satu daripada rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mukallaf, baligh, berakal, dan tidak ada keuzuran syar'i. Di antara hikmah-hikmah diperintahkan puasa Ramadan, yang pertama untuk mengendalikan hawa nafsu dengan mempersempit jalannya syaitan lewat mengurangi makanan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-saumu junnah, puasa itu sebagai perisai. Inna syaitan yajri min ibni Adam majarad dam, fadayyiqu majarihi bil ju'i was-saum. Bahwa syaitan itu berjalan dalam tubuh manusia lewat aliran darah. Oleh karenanya persempitkan jalan ia itu dengan lapar dan dengan berpuasa. Yang kedua, hikmah diperintahkan berpuasa untuk menjaga kesehatan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihu, puasalah agar kamu sehat. Lantas pertanyaannya, kenapa dengan berpuasa itu menjadikan kita sehat? Yang pertama, dengan puasa pola makan kita lebih teratur dibandingkan hari-hari biasanya. Yang kedua, tidak terlalu banyak makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, di mana sebahagian di antara makanan tersebut ada yang membahayakan tubuh manusia. Maka oleh karenanya sebaiknya pada saat kita berbukalah dengan makanan-makanan yang ringan. Barangkali dengan 2 potong kue dan segelas air, lalu kita melaksanakan salat, dan setelah itu baru kita makan kembali. Dan biasanya kalau kita berbuka puasa dengan makanan ringan, 2 potong kue, segelas air, lalu salat, setelah salat kita tidak terlera lagi untuk bernafsu untuk makan. Dengan sendirinya maka kita sudah menjaga keseimbangan makanan kita. Coba bayangkan di kala sahur kita makan sahur. Tentu usus kita bekerja ekstra. Perlahan-lahan siang sampai sore pergerakan usus kita mulai normal. Di saat kita berbuka puasa langsung kita makan terlalu banyak. Ini persis seperti kereta turun gunung langsung tancap naik gunung yang lebih tinggi. Ini akan sangat membahayakan bagi kendaraan kita sendiri. Demikianlah dengan halnya tubuh kita manusia. Setelah usus kita bergerak perlahan-lahan, lalu kita konsumsikan makanan yang banyak. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berbuka puasa itu hanya dengan 3 butir kurma dan beberapa teguk air, lalu beliau melaksanakan salat maghrib. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla ayyusalliya. Rasulullah itu berbuka puasa sebelum beliau salat maghrib ala ratabatin, dengan beberapa biji kurma masak. Fa illam yakun fa ala tamarat. Jika tidak ada kurma yang belum dikeringkan, dengan kurma yang sudah dikeringkan. Fa illam yakun fa ala ma'in fa innahu tahurun. Jika tidak ada kurma, beliau berbuka puasa hanya dengan beberapa teguk air, lalu beliau melaksanakan salat maghrib. Hadirin yang pendengar yang dirahmati Allah, kenapa Rasulullah berbuka puasa dengan kurma? Apakah karena tidak ada makanan yang lain di Arab, atau itu memang kebiasaan orang Arab? Tidak demikian.
Akan tetapi karena kalori kurma itu dapat dimanfaatkan dengan cepat oleh tubuh. Karena energi dapat langsung diserap. Maka kalau kita berbuka puasa dengan mengkonsumsikan kurma, dalam sekejap dapat menjadikan tubuh kita lebih segar. Karena kurma itu makanan yang berserat. Seratnya banyak. Makanya di waktu sahur kita makan kurma 7 biji. Ya, 7 biji kurma itu dapat bertahan sampai sore. Karena pengolahannya lama. Jadi dia bertahan lama di dalam tubuh kita. Demikian juga di saat kita berbuka, ada penelitian bahawa 3 biji kurma itu sebanding dengan 3 piring nasi. Kenapa? Karena kalorinya sangat tinggi. Namun tidak membahayakan bagi tubuh. Kalau ada yang menyatakan bahawa dengan berpuasa itu membuat lemah pandangan kita. Kurma juga melemahkan pemandangan kita. Ini kalau kita makan banyak. Tapi kalau kita makan sedikit, justru memperkuat kembali pandangan mata kita. Jadi berapa banyak makanan atau apa saja yang sedikit itu bermanfaat, tapi dikala banyak dia membahayakan. Jadi kurma itu sangat bermanfaat. Dan bukan hanya itu saja. Masih banyak manfaat-manfaat kurma yang lain. Jadi antaranya dapat mengatasi sembelit, dapat memperkuat tulang, dapat mengobati gangguan usus, mengatasi anemia, menyembuhkan tulang, menjaga keseimbangan berat badan, menambah energi, menjaga kesehatan saraf, dan juga kesehatan jantung dan mencegah rabun senja. Jadi masih banyak manfaat-manfaat kurma. Jadi sebaiknya di saat kita berpuasa, karena tujuan puasa di samping kita mengendalikan hawa nafsu, menjaga kesehatan, maka berbukalah dengan sekedarnya. Setelah salat maghrib baru kita tambah sedikit. Tubuh kita akan merasa ringan dan ringan dalam beribadah nantinya. Barangkali demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.